Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak. Kali ini kami akan membahas mengenai percobaan faktorial dalam rancangan kelompok lengkap atau RAKL. Langsung saja, misalkan kita ingin meneliti pengaruh dua faktor, yaitu faktor A dan faktor B, pada suatu respon. Istilah faktor dipakai dalam arti yang luas untuk menyatakan setiap hal yang mempengaruhi percobaan. Taraf suatu faktor didefinisikan sebagai nilai sesungguhnya dalam percobaan. Percobaan faktorial dalam dua faktor menyangkut beberapa usaha percobaan pada semua kombinasi faktor. Contohnya, dalam suatu percobaan biologi, kita ingin meneliti pengaruh waktu dan suhu pengeringan pada sejumlah bahan padat atau persen berat yang tertinggal pada terokragi dengan 3 taraf dari masing-masing kedua faktor dengan 2 kali ulangan. Jadi dapat dilihat faktornya adalah suhu dan waktu yang mungkin berubah dari suatu usaha ke usaha yang lain, sehingga terdapat 18 unit percobaan. Lalu keuntungan dari percobaan faktorial dari percobaan tunggal. Yang pertama adalah percobaan faktorial lebih efektif dan efisien dalam waktu, bahan, alat, tenaga kerja, dan biaya dalam mencapai semua sasaran percobaan-percobaan faktor tunggal sekaligus. Lalu untuk yang kedua, meningkatkan derajat ketelitian pengamat terhadap pengaruh-pengaruh faktor perlakuan dalam percobaan. Untuk yang ketiga, dalam percobaan faktorial akan diketahui pengaruh bersama atau interaksi terhadap data hasil percobaan. Lalu target utama suatu percobaan adalah untuk mempengaruhi interaksi, karena hasil pengamatan dan pengujian terhadap pengaruh interaksi ini akan menjadi dasar dalam membuat rekomendasi tentang apakah faktor-faktor utama harus diterapkan bersama agar produktivitas lebih baik atau tidak. Lalu ada 4 rekomendasi yang harus dibuat. Untuk yang pertama, jika faktor utama A dan B berpengaruh tidak nyata, tetapi interaksinya nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar kedua faktor utama, yaitu faktor A dan faktor B, harus diterapkan bersama-sama. Yang kedua, jika faktor utama, faktor A dan B, keduanya berpengaruh nyata, sedangkan interaksinya berpengaruh tidak nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar faktor A dan B diterapkan secara berpisah. Lalu untuk yang ketiga, jika faktor utama A nyata, sedangkan pengaruh faktor B tidak nyata, atau sebaliknya, dan interaksi tidak nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar penerapan faktor A saja jika A yang nyata atau B saja yang nyata. Lalu keempat, jika salah satu faktor, misalnya faktor A, dan interaksinya AB berpengaruh nyata, sedangkan faktor lain atau faktor B tidak nyata, maka rekomendasinya adalah menyarankan agar penerapan faktor A saja atau kombinasi A dengan B. Lalu untuk uraian tersebut terdapat 2 tipe interaksi. Yang pertama, saling mempengaruhi antara pengaruh atau fungsi faktor A dan faktor B terhadap satu objek penelitian. Yang kedua, pengaruh peningkatan suatu faktor terdapat pengaruh atau fungsi faktor lainnya. Yang berikut adalah model linear aditif
dari rancangan ini adalah sebagai berikut. YIJK sama dengan mu tambah AI tambah PJ tambah ABIJ PK tambah sigma IJK, di mana YIJK adalah nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K, mu AI BJ merupakan komponen aditif dari rataan pengaruh utama faktor A dan pengaruh utama faktor B atau ABIJ merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. PK merupakan pengaruh aditif dari kelompok dan asumsi tidak berinteraksi dengan perlakuan atau bersifat aditif. Sedangkan sigma IJK merupakan pengaruh acak yang menyebar normal atau 0 sama dengan AS kuadrat. Model hipotesis yang diuji dalam rancangan dua faktor dalam rancangan acak kelompok pada dasarnya sama seperti rancangan dua faktor dalam rancangan acak lengkap ditambah hipotesis tentang pengaruh lingkungan. Yang pertama, pengaruh faktor A. H0 A1 sama dengan titik-titik sama dengan AN sama dengan 0, yaitu faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1 I, di mana AI tidak sama dengan 0. Pengaruh utama faktor B. H0 sama dengan B1 sampai Bn sama dengan 0, di mana faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1 I, di mana BI tidak sama dengan 0. Pengaruh sederhana interaksi faktor A dan B, yaitu H0 sama dengan AB11 sama dengan AB12 sampai AB sama dengan 0, di mana faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada sepasang IJ, di mana ABIJ tidak sama dengan 0. Pengaruh pengelompokan. H0 sama dengan PI sama dengan P sama dengan P1 sama dengan P sampai R sama dengan 0, di mana blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan H1 sama dengan paling sedikit ada 1K, di mana PK tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Yang berikut merupakan rumus perhitungan untuk menentukan tabel sidik ragam. Yang pertama, untuk menentukan FK atau faktor koreksi, yaitu FK sama dengan Y kuadrat dibagi A kali B dikali R. Untuk menentukan JKT atau jumlah kuadrat tengah, yaitu sigma AI sama dengan 1, sigma BJ sama dengan 1, sigma RK sama dengan 1, atau YIJK kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi FK. Untuk menentukan JKA sama dengan sigma YI kuadrat dibagi B kali R dikurangi FK. Untuk menentukan JKB sama dengan sigma YJ kuadrat dibagi A kali R dikurang FK. Untuk menentukan JKP, sigma YIJ kuadrat dikurang R. Kami ulangi, sigma YIJ kuadrat dibagi R dikurangi FK. Untuk menentukan JKAB sama dengan JKP dikurangi JKA dikurangi JKB. Untuk menentukan JKK sama dengan sigma YK kuadrat dibagi A kali B dikurang FK.
Untuk menentukan KTA sama dengan JKA dikurang DBA. Untuk menentukan KTB sama dengan JKB dibagi DBB. Yang berikut, untuk menentukan KTAB sama dengan JKAB dibagi DBAB. Untuk menentukan KTK sama dengan JKK dibagi DBK. Yang berikut, untuk menentukan JKG sama dengan JKT dikurangi JKP dikurangi JKK. Untuk menentukan KTG sama, untuk menentukan uji F, 1 FK versus F, di mana DBK, DBG. Yang kedua, FKP versus F, di mana DBKP, DBG. Yang ketiga, FA versus F, di mana DBA, DBG. Yang keempat, FB versus F, di mana DBB, DBG. Yang kelima, FAB versus F, di mana DBAB, DBG. Hasil uji F sama dengan 1. Jika H0 ditolak pada taraf uji 5% atau F hitung lebih besar dari F 0,05, maka faktor peragam X berpengaruh nyata terhadap Y. Yang kedua, jika H0 ditolak pada taraf uji 1%, di mana F hitung lebih besar dari F 0,01, di mana faktor X berpengaruh sangat nyata terhadap Y. Yang ketiga, jika H0 diterima pada taraf uji 5% atau F hitung lebih besar dari F 0,05, di mana faktor X berpengaruh nyata terhadap Y. Yang berikut merupakan contoh kasus. Kasusnya di sini yaitu suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik dengan berbagai dosis, yaitu 0, 10, 20, dan 30 gram dengan pengolahan tanah 1, 2, dan 3. Data percobaan ini dapat dilihat pada tabel percobaan pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik terhadap stabilitas agregat di bawah ini. Pada pengolahan tanah A1 terdapat 4 dosis, yaitu 0, 10, 20, dan 30. Sedangkan pada kelompok terdapat 3 perlakuan, yaitu 1, 2, dan 3, di mana pada dosis 0 terdapat kelompok 1 yaitu 154, kelompok 2 yaitu 151, kelompok 3 yaitu 165, dan totalnya yaitu 470. Pada dosis 10, kelompok 1 terdapat 166, kelompok 2 terdapat 166, kelompok 3 terdapat 160, dan totalnya yaitu 492. Pada dosis 20, kelompok 1 terdapat 177, kelompok 2 terdapat 178, kelompok 3 terdapat 176. Totalnya yaitu 531. Pada dosis 30, kelompok 1 terdapat 193, kelompok 2 terdapat 189, dan kelompok 3 terdapat 200. Totalnya yaitu 582. Sementara pada pengolahan tanah A2, pada dosis pupuk terdapat dosis pupuk yang sama, yaitu 0, 10, 20, dan 30. Dan pada kelompoknya terdapat 3 perlakuan juga, ya, yang dimana pada pada dosis 0, kelompok 1 terdapat 143, kelompok 2 terdapat 147, kelompok 3 terdapat 139, dan totalnya yaitu 429. Begitu pula pada dosis 10, kelompok 1 terdapat 149, kelompok 2 terdapat 156, kelompok 3 terdapat 171, dan totalnya yaitu 476. Pada dosis 20,
kelompok 1 terdapat 160, kelompok 2 terdapat 164, kelompok 3 terdapat 136, dan totalnya yaitu 460. Sementara pada dosis 30, kelompok 1 terdapat 190, kelompok 2 terdapat 166, kelompok 3 terdapat 169, dan totalnya yaitu 525. Yang berikut adalah pada olah tanah A3. Di sini dosis pupuknya tetap sama, yaitu 0, 10, 20, dan 30. Begitupun pada kelompok terdapat 3 perlakuan, yaitu pada dosis 0, kelompok 1 terdapat 139, kelompok 2 terdapat 134, kelompok 3 terdapat 145, dan totalnya yaitu 418. Pada dosis 10, kelompok 1 terdapat 162, kelompok 2 terdapat 147, kelompok 3 terdapat 166, dan totalnya yaitu 475. Pada dosis 20, kelompok 1 terdapat 161, kelompok 2 terdapat 161, kelompok 3 terdapat 149, dan totalnya yaitu 491. Pada dosis 30, kelompok 1 terdapat 161, kelompok 2 terdapat 172, dan kelompok 3 terdapat 182. Totalnya yaitu 515. Total seluruh dari kelompok 1, di mana mulai dari dosis 0 sampai dosis 30 pada perlakuan 1 sampai 3 yaitu 1975. Sementara pada kelompok 2 terdapat 1931. Pada kelompok 3 terdapat 1958, dan total keseluruhan dari dosis 0 sampai dosis 30 mulai dari olah tanah A1 sampai A3 yaitu 5.860. Selanjutnya untuk menentukan faktor koreksi, rumusnya adalah faktor koreksi atau FK sama dengan Y kuadrat per ABR sama dengan 5.864 pangkat 2 dibagi 3 kali 4 kali 3. Itu hasilnya adalah 955.180,44. Selanjutnya untuk menentukan JKT atau jumlah kuadrat total, rumusnya adalah sigma YIJK Y kuadrat IJK dikurang FK sama dengan 154 pangkat 2 ditambah 151 pangkat 2 ditambah sampai dengan 180 pangkat 2 dikurangi faktor koreksi, yaitu 955.180,44. Itu hasilnya adalah 9.821,56. Selanjutnya untuk menentukan hasil JKA, rumusnya adalah JKA sigma YI kuadrat per BR dikurangi FK sama dengan 2075 pangkat 2 ditambah 1890 pangkat 2 ditambah 1899 pangkat 2 dibagi 3 kali 4 dikurangi FK, yaitu 955.180,44. Hasilnya adalah 1813,39. Selanjutnya untuk JKB, rumusnya adalah sigma YJ kuadrat per AR dikurangi FK.
yaitu 1317 pangkat 2 ditambah 1443 pangkat 2 ditambah 1482 pangkat 2 ditambah 1662 pangkat 2 dibagi 3 kali 3 kurangi FK, yaitu 955.180,44. Hasilnya adalah 5.258. Selanjutnya JKK, rumusnya adalah sigma YK kuadrat per AB dikurangi FK sama dengan 1975 pangkat 2 ditambah 1931 pangkat 2 ditambah 1958 pangkat 2 per 3 kali 4 dikurangi 955.180,44. Hasilnya adalah 82,06. Selanjutnya untuk JKAB sama dengan 470 pangkat 2 ditambah 492 pangkat 2 ditambah 491 pangkat 2 ditambah 515 pangkat 2 per 3 dikurangi 955.180,44 dikurangi 1813,39 kurang 5.258. Hasilnya adalah 463,50. Selanjutnya JKG sama dengan 9.821,56 kurang 80,06 kurang 1.813,34 kurang 5.258 kurang 463,50. Itu hasilnya adalah 2.204,61. Nah, selanjutnya tabel ANOVA. Sumber keragaman untuk yang pertama kelompok derajat bebasnya adalah 2, yaitu untuk rumusnya tadi A dikurangi 1. Jadi kelompoknya ada 3 lalu dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Lalu jumlah kuadratnya hasilnya adalah 82,06. Selanjutnya kuadrat tengah hasilnya adalah 41,02. Untuk F hitung 0,41. Lalu F tabel atau F 0,05 yaitu 3,443. Lalu untuk perlakuan A hasilnya adalah 2. Lalu jumlah kuadrat 1813,39. Untuk kuadrat tengah A yaitu 906,69. Lalu untuk F hitung A yaitu 9,05. Untuk F tabel yaitu 3,443. Selanjutnya untuk B, perlakuan B, derajat bebas B-nya adalah 3. Lalu jumlah kuadrat B sama dengan 5.258. Lalu untuk kuadrat tengah yaitu 1752,66. Selanjutnya untuk F hitungnya yaitu 17,49. Lalu untuk F tabel 3,049. Lalu untuk AB sama dengan 6. Lalu jumlah kuadrat AB-nya adalah 463,50. Untuk kuadrat tengah AB sama dengan 77,25. Untuk F hitung 0,77. Lalu untuk F tabel atau F 0,05 sama dengan 2,549. Lalu untuk galat, derajat bebas galatnya sama dengan 22. Lalu jumlah kuadrat galat
atau JKG, hasilnya adalah 2204,61. Lalu kuadrat tengah galatnya adalah 100,20. Selanjutnya untuk total DBT atau derajat bebas totalnya adalah 35. Lalu JKT atau jumlah kuadrat total yaitu 9821,56. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Yang pertama, pengaruh interaksi tidak signifikan karena F hitung atau 0,77 lebih kecil sama dengan 2,549. Maka kita gagal untuk menolak H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 95% tidak terdapat perbedaan pengaruh interaksi terhadap respon yang diamati. Yang kedua, pengaruh faktor A signifikan karena F hitung 9,05 lebih besar 3,443. Maka kita menolak HO sama dengan mu 2 pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 95% ada satu atau lebih dari rata-rata perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya, atau dengan kata lain dapat diambil keputusan tolak H0. Artinya terdapat perbedaan pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati. Yang ketiga, pengaruh faktor B itu signifikan karena F hitung 17,49 lebih besar 3,443. Maka kita menolak H0 pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 95% ada satu atau lebih dari rata-rata perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, dapat diambil keputusan tolak H0. Artinya, terdapat perbedaan pengaruh faktor B terhadap respon yang diamati. Sekian materi yang kami paparkan. Terima kasih.